Di Jawa Tengah terdapat sebuah gunung berapi aktif yang dikenal dengan nama Gunung Merapi. Gunung ini bukan sekedar tempat geologi, tetapi juga syarat akan kisah legendaris yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Cerita ini mengisahkan pertarungan epik antara manusia dan makhluk mistis yang dipercaya menjadi penghuni gunung tersebut. Pada zaman dahulu kala, di zaman ketika kerajaan Jawa masih berdiri kokoh, terdapat sebuah desa yang damai di kaki Gunung Merapi. Desa ini dikenal dengan nama Desa Lereng, di mana para penduduk hidup dengan bertani dan berladang. Meskipun desa ini subur, penduduk sering merasa was-was karena Gunung Merapi kerap kali menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Gumpalan asap dan suara gemuruh dari dalam perut gunung sering terdengar, seolah-olah ada makhluk besar yang sedang bergejolak di bawahnya. Menurut legenda setempat, di dalam Gunung Merapi terdapat seekor naga raksasa bernama Naga Wulan, sang penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Naga Wulan memiliki tubuh yang memancarkan cahaya hijau terang dengan sisik berkilau seperti zamrud. Dia adalah roh gunung yang dipercayai menjaga tanah dan hutan di sekitarnya dari kerusakan. Alkisah pada suatu masa ketika kerajaan Mataram sedang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Sultan Agung, terjadi bencana besar. Gunung Merapi mengeluarkan asap pekat dan lahar panas yang menghancurkan desa-desa sekitar. Sultan Agung yang mendengar kabar tersebut segera pergi bersemedi di puncak gunung untuk mencari petunjuk dari para leluhur dan dewa-dewa. Dalam semedinya, Sultan Agung bertemu dengan Naga Wulan. Naga itu muncul dari gumpalan asap, matanya bersinar dengan tajam dan suaranya bergemuruh seperti dentuman gunung. "Kenapa kau mengganggu tidurku, wahai manusia?" tanya Naga Wulan dengan suara yang dalam. Sultan Agung menjawab dengan tenang, "Oh Naga Wulan, penjaga Gunung Merapi, aku datang untuk meminta perlindunganmu. Lahar panasmu telah merusak desa dan menghancurkan ladang. Jika kau tidak berhenti, maka banyak nyawa yang akan hilang." Naga Wulan terdiam sejenak lalu mengangguk perlahan. "Aku tidak bermaksud untuk membinasakan, namun ketidakseimbangan terjadi karena ulah manusia yang tamak. Mereka menebang hutan dan mencemari sungai. Jika kau ingin aku menghentikan murkaku, berjanjilah padaku, wahai raja, untuk menjaga keseimbangan alam." Sultan Agung bersumpah, "Aku bersumpah, wahai Naga Wulan, bahwa selama aku memimpin, hutan akan kujaga dan air akan tetap murni. Manusia akan menghormati alam sebagai mereka menghormati para leluhur." Dengan sumpah itu, Naga Wulan menutup matanya, kembali ke dalam gunung, dan gemuruh pun berhenti. Sejak saat itu, para penduduk percaya bahwa kesejahteraan mereka bergantung pada hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta menjaga janji kepada sang Naga Merapi. Beberapa dekade berlalu, kerajaan Mataram berganti pemimpin dan janji Sultan Agung mulai dilupakan. Generasi baru yang tidak mengetahui kisah Naga Wulan mulai menebang hutan dengan rakus. Sungai menjadi keruh oleh limbah dan tanah menjadi tandus. Kemarahan Naga Wulan pun kembali memuncak. Gunung Merapi kembali bergemuruh dengan hebat, memuntahkan lahar dan abu panas ke langit. Desa Lereng yang dahulunya subur kini dilanda bencana. Masyarakat ketakutan berlarian meninggalkan rumah mereka. Para sesepuh desa mengingatkan kembali legenda lama tentang janji yang telah dilanggar. Di saat-saat krisis ini, muncul seorang pemuda desa bernama Ki Rangga, seorang ahli spiritual yang memiliki hubungan kuat dengan alam. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke puncak Merapi seperti yang dilakukan Sultan Agung dulu. Dengan membawa sesajen dan doa, Ki Rangga mulai semedinya di tengah gunung yang meletus. Naga Wulan muncul sekali lagi, kali ini dengan kemarahan yang lebih besar. "Siapa kau manusia lemah yang berani memanggilku di tengah murkaku?" Suara naga itu bergema di udara.
Ki Rangga menjawab dengan tenang, "Aku bukanlah raja, bukan pula seorang yang berkuasa. Aku hanya seorang anak desa yang datang membawa permohonan. Manusia telah berbuat salah, tapi aku mohon ampunanmu, wahai Nagawulan. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami." Nagawulan memandangi Ki Rangga dengan mata tajamnya, kemudian menundukkan kepalanya. "Aku melihat kejujuran dalam hatimu. Akan tetapi jika manusia mengulangi kesalahan ini lagi, aku tidak akan menahan murkaku." Ki Rangga kembali ke desa dengan pesan Nagawulan. Sejak saat itu, penduduk desa lereng mulai hidup lebih bijaksana. Mereka menanam kembali hutan yang ditebang, menjaga sungai tetap bersih, dan mengadakan upacara adat sebagai penghormatan kepada Nagawulan setiap tahunnya. Legenda Naga Merapi mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan alam dan tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan. Kisah ini bukan hanya tentang naga dan Gunung Merapi, tetapi tentang hubungan harmonis antara manusia dan alam yang saling berketergantungan. Hingga saat ini, masyarakat Jawa masih mempercayai bahwa Nagawulan menjaga Gunung Merapi. Setiap kali gunung itu menunjukkan tanda-tanda aktivitas, para sesepuh desa akan mengingatkan warga tentang kisah janji yang pernah dibuat oleh Sultan Agung kepada Sang Naga. Mereka percaya bahwa bencana hanya akan terhindarkan jika manusia menghormati alam seperti menghormati leluhur mereka.